Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para sahabat KSI, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 1 Muharram 1400 Hijriah yang bertepatan dengan 20 November 1979, sebuah peristiwa luar biasa mengguncang dunia Islam. Bukan di kota biasa, tapi di jantung dunia Muslim, Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah. Pagi itu, saat jutaan umat Islam memperingati tahun baru Hijriah, sekelompok orang bersenjata mendadak mengepung Masjidil Haram. Mereka mengklaim telah membawa Imam Mahdi dan menuntut diubahnya pemerintahan Saudi, dipimpin oleh seorang bernama Juhaiman Al-Otaibi. Peristiwa ini adalah salah satu krisis keagamaan dan politik terbesar dalam sejarah Arab Saudi modern. Namun, untuk memahami akar dari tragedi ini, kita harus kembali ke awal. Kita harus menyelami sejarah transformasi sosial Arab Saudi, keresahan kaum konservatif, dan jejak langkah seorang ekstremis yang berani mengangkat senjata di tanah haram. 1938, Arab Saudi bukanlah negeri kaya. Mayoritas rakyat hidup sebagai penggembala, petani kurma, atau pedagang musiman yang mengandalkan musim haji. Ekonomi mereka sederhana, gaya hidup mereka pun sederhana, berpakaian tradisional, makan seadanya, dan mengandalkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu itu, kehidupan masyarakat sangat terikat pada nilai-nilai Islam Puritan. Tidak ada bioskop, tidak ada konser, bahkan televisi pun belum masuk. Tradisi dan agama berjalan beriringan tanpa banyak gangguan dari dunia luar. Tapi, semuanya berubah ketika minyak ditemukan di Damam dalam jumlah yang sangat besar pada tahun 1938. Sejak saat itu, Arab Saudi mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Kota-kota mulai berubah, jalan raya dibangun, gedung pencakar langit muncul, mobil-mobil mewah menjadi pemandangan umum di kota-kota seperti Riyadh, Jeddah, dan tentu saja Mekah. Gaji pekerja naik, pakaian pun berganti, masyarakat berubah drastis, terutama mereka yang tinggal di perkotaan. Namun, perubahan ini tidak dinikmati semua lapisan. Muncul kesenjangan sosial antara kaum elit yang hidup mewah dan rakyat biasa yang merasa tertinggal. Yang dulunya semua serba sederhana, kini kehidupan di Arab Saudi semakin nyaman dan modern. Akan tetapi, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Di balik gemerlapnya kota, ternyata muncul kekhawatiran besar di kalangan masyarakat yang lebih konservatif. Mereka khawatir gaya hidup barat yang mulai masuk dan populer di Arab Saudi akan merusak nilai-nilai agama dan budaya yang mereka pegang kuat selama ini. Kelompok Wahabi, salah satu aliran keagamaan yang populer kala itu di Arab Saudi yang pengaruhnya sangat kuat di wilayah pedesaan dan kota-kota kecil, paling keras menyuarakan hal ini. Bagi mereka, Arab Saudi telah keluar dari garis. Nilai-nilai Islam dianggap dikompromikan demi gaya hidup barat. Mereka menentang masuknya televisi dan radio. Mereka menolak sistem pendidikan barat. Mereka menganggap modernisasi sebagai jalan menuju kemunafikan. Gaya hidup barat mulai menghinggapi masyarakat perkotaan, mulai dari gaya berpakaian hingga pergaulan yang semakin bebas dianggap sebagai ancaman besar bagi moral masyarakat. Ulama-ulama Wahabi sering menyuarakan kekhawatiran mereka dalam khutbah Jumat, ceramah di masjid, hingga pertemuan-pertemuan tertutup. Selain itu, dunia internasional juga mengalami perubahan besar pada akhir tahun 1980
1970-an yang ikut mempengaruhi situasi di Arab Saudi. Salah satu peristiwa besar adalah Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Revolusi ini sukses menggulingkan pemerintahan yang sah di Iran yang dianggap terlalu dekat dengan Barat. Revolusi ini menginspirasi banyak kelompok Islam radikal di seluruh Timur Tengah, termasuk beberapa kelompok di Arab Saudi. Di tengah suburnya gerakan Islam radikal itu, seorang pria bangkit membawa api pemberontakan atas nama agama. Pria itu Juhaiman al-Otaibi. Juhaiman lahir di Najd, jantung tradisi Wahabi. Keluarganya termasuk ke dalam sebuah keluarga yang terpandang. Ayahnya, Saif al-Otaibi, merupakan anggota kelompok Ikhwan, milisi suku yang membantu berdirinya kerajaan Saudi, tapi kemudian dibubarkan karena terlalu radikal. Juhaiman ikut militer sebagai anggota Garda Nasional. Namun, ia keluar dan memilih menuntut ilmu agama di Universitas Islam Madinah, kemudian menjadi seorang ulama yang keras dalam menyampaikan pandangan agamanya. Di sana pula, Juhaiman bertemu Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, pemuda yang kemudian diklaim sebagai Imam Mahdi oleh kelompok mereka. Juhaiman memiliki banyak pengikut, terutama kalangan muda yang merasa kecewa dengan kondisi masyarakat. Mereka merasa marah melihat gaya hidup mewah yang hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara sebagian besar rakyat hidup sederhana, bahkan miskin. Kelompok ini percaya bahwa perubahan hanya bisa terjadi dengan tindakan besar dan dramatis. Dengan kondisi yang semakin panas ini, Arab Saudi pun tanpa sadar sedang bergerak menuju peristiwa besar yang akan terjadi di tempat paling suci bagi umat Islam, yaitu Masjidil Haram. Pandangan keagamaan Juhaiman semakin keras. Ia menuduh pemerintah Saudi sebagai rezim zalim yang menghamba pada Amerika. Ia menolak segala bentuk teknologi dan kemewahan. Tahun 1977, dia mulai menyebarkan pamflet anti kerajaan. Pamflet itu ditulis tangan, disebar diam-diam dari masjid ke masjid, menyatakan bahwa akhir zaman telah dekat dan Mahdi telah datang. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat ibadah yang begitu suci akan menjadi lokasi kejadian paling dramatis yang mengubah sejarah negara ini selamanya. Juhaiman dan pengikutnya mulai mengatur rencana besar, menguasai Masjidil Haram. Dengan menyelundupkan senjata melalui peti jenazah, mereka memanfaatkan celah keamanan yang sangat longgar saat itu. Penjagaan tidak seketat sekarang. Tidak ada teknologi pemindai atau X-ray seperti hari ini. Jumlah pasukan mereka sekitar 200 orang, termasuk penembak jitu, ahli taktik, dan wanita yang menyamar sebagai jemaah. Rencana ini dirancang secara militan. Bahkan, banyak dari mereka telah bersumpah untuk mati di tanah haram. Subuh hari, imam baru saja mengucapkan salam penutup sholat. Tiba-tiba, tembakan meletus, pintu-pintu masjid ditutup, menara-menara diambil alih. Para jemaah panik, sebagian dibunuh, sebagian disandera. Juhaiman mengambil mikrofon, mengumumkan kepada dunia bahwa Mahdi telah datang dan kerajaan Saudi tidak sah. Mereka mengajak seluruh muslim untuk bangkit melawan. Di antara ribuan jamaah yang panik dan ketakutan, Juhaiman berkata dengan lantang bahwa Al-Mahdi sudah muncul dan berada di tengah-tengah mereka. Pria yang dia maksud sebagai Al-Mahdi adalah sahabat dekatnya sendiri, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Pengumuman ini tentu saja mengejutkan dan membingungkan para jemaah. Kelompok ini meminta semua jemaah untuk berbayat atau bersumpah setia kepada Al-Mahdi versi mereka. Juhaiman menyampaikan pidatonya dengan penuh semangat, mengklaim bahwa kedatangan Al-Mahdi akan membawa keadilan dan mengakhiri segala kezaliman
yang dilakukan oleh penguasa Arab Saudi yang terlalu dekat dengan dunia barat. Pemerintah Saudi terguncang. Ini bukan aksi biasa. Ini kudeta di Masjidil Haram. Raja Khalid dan Pangeran Fahd memanggil ulama senior untuk mengeluarkan fatwa membolehkan operasi militer di dalam masjid demi menumpas pemberontakan. Setelah beberapa hari, serangan darat gagal. Pemerintah diam-diam meminta bantuan dari pasukan elit Prancis, GIGN. Mereka memberikan pelatihan dan senjata kimia non-mematikan kepada pasukan Arab Saudi. Untuk bisa masuk ke area masjid, para anggota GIGN konon sempat masuk Islam secara simbolis agar bisa menjejakkan kaki di tanah suci. Pada awalnya, aparat keamanan Arab Saudi merespon dengan lambat. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa sesuatu seperti ini bisa terjadi di tempat paling suci dalam agama Islam. Ketika pasukan keamanan pertama kali tiba di lokasi, mereka masih belum memahami skala ancaman yang dihadapi. Aparat awalnya hanya mengira ada keributan kecil, namun ketika mencoba masuk, mereka langsung mendapat serangan keras dari kelompok bersenjata dari dalam masjid. Pertempuran pertama antara kelompok Juhaiman dan aparat keamanan Saudi berlangsung cukup sengit. Pasukan keamanan Saudi yang tidak siap langsung mengalami banyak korban dan terpaksa mundur untuk mengatur ulang strategi. Sementara itu, kelompok Juhaiman terus memperkuat posisi mereka di dalam masjid, mengatur pertahanan dengan sangat efektif. Di dalam masjid, ribuan jamaah hidup dalam kondisi yang mengerikan. Mereka kekurangan makanan dan air minum dan terus-menerus ketakutan. Banyak dari mereka yang mulai jatuh sakit akibat stres yang parah. Kelompok Juhaiman sendiri sebenarnya tidak ingin menyakiti para jemaah, tetapi sikap mereka yang keras dan ancaman kekerasan yang terus mereka lontarkan membuat suasana semakin mencekam. Pada awal Desember 1979, pasukan khusus Saudi melancarkan serangan besar untuk merebut kembali Masjidil Haram. Mereka menggunakan berbagai strategi yang telah dipelajari sebelumnya dari pasukan elit Perancis, termasuk penyebaran gas air mata untuk melemahkan lawan. Pertempuran berlangsung dengan sangat sengit. Kelompok Juhaiman memberikan perlawanan yang luar biasa keras, memanfaatkan posisi tinggi di menara-menara masjid untuk menembaki pasukan Saudi yang mencoba masuk dalam masjid. Setelah 2 minggu pertempuran sengit, pasukan Saudi berhasil menembus area bawah tanah tempat para pemberontak bertahan. Juhaiman akhirnya ditangkap hidup-hidup. Sekitar 60 pengikutnya ditangkap. Sisa lainnya tewas. Pada bulan Januari 1980, Juhaiman dan 62 orang lainnya dieksekusi secara publik di berbagai kota Saudi, termasuk Riyadh, Mekah, dan Madinah. Ribuan jamaah yang selama beberapa hari menjadi sandera akhirnya berhasil dibebaskan meskipun mengalami trauma berat yang akan mereka bawa seumur hidup. Kondisi Masjidil Haram setelah pembebasan sangat mengenaskan. Banyak bagian dari masjid mengalami kerusakan serius akibat pertempuran yang panjang. Pemerintah Saudi segera mengambil langkah untuk memulihkan kondisi masjid secepat mungkin agar ibadah umat Islam bisa kembali normal. Peristiwa ini segera menarik perhatian dunia internasional, mengejutkan umat Islam di seluruh dunia. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat paling suci ini bisa menjadi lokasi tragedi berdarah yang melibatkan konflik bersenjata dalam skala besar. Arab Saudi pun belajar banyak dari insiden ini, terutama tentang bagaimana menjaga keamanan tempat suci sekaligus mencegah radikalisasi agama yang ekstrim. Bahkan, mereka mulai memberi ruang lebih besar kepada ulama konservatif sebagai bentuk kompromi agar peristiwa serupa tidak terulang. Namun sayangnya,
kompromi itu menjadi bumerang, justru memicu bangkitnya kelompok-kelompok ekstremis lain, termasuk yang nantinya akan melahirkan gerakan seperti Al-Qaeda. Pasca kejadian ini, pemerintah Saudi semakin memperketat keamanan di sekitar Masjidil Haram. Sistem deteksi dan kamera pengawas mulai dipasang, memastikan bahwa insiden serupa tidak akan pernah terulang kembali. Namun, dampak psikologis dan emosional dari pengepungan ini meninggalkan luka mendalam di hati masyarakat Saudi maupun umat Islam di seluruh dunia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari tragedi Mekah 1979 dan tetap menjaga kemurnian niat dalam berislam tanpa fanatisme, tanpa kekerasan, dan tanpa ambisi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.